Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang Allah rahmati, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tahun 1441 Hijriah menuju 1442 Hijriah. Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, rezekinya barokah dan istiqomah, dan tentu senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang agama-agama di dunia, Islam itu adalah satu-satunya agama yang tidak sekedar menjelaskan masalah-masalah ubudiyah saja. Jadi kalau misalkan Yahudi, Nasrani dan seterusnya itu kalau kita membaca beberapa ajarannya itu biasanya murni pada persoalan masalah ubudiyah, masalah ibadahnya saja, masalah ritual dan seterusnya. Tetapi kalau Islam itu subhanallah komprehensif, ya, lengkap, komplit. Jadi contoh sederhana misalkan masalah kurban kemarin, masalah kurban. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar, dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, misalkan begitu. Surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak. Maka fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkurbanlah. Ini contoh sederhana betapa Islam memperhatikan dimensi individual antara hamba dengan Allah dan dimensi sosial antara hamba dengan hamba. Fasholli li rabbika itu mewakili ajaran tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh secara individual dengan sholat itu, ya, dengan sholat. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, kemudian berkurban. Kurban ini adalah salah satu dimensi untuk mengajarkan seorang hamba taat, soleh secara sosial. Ini contoh sederhana. Jadi salat disandingkan dengan kurban, berbagi. Ini menunjukkan Islam itu tidak hanya mengajarkan atau tidak hanya menuntut umatnya, tidak hanya sekedar bagaimana dia menjaga salat, tetapi juga bagaimana hubungan dia dengan manusia atau muamalah. Nah, ini contoh sederhana. Ada banyak ayat yang kemudian misalkan Allah mengatakan tentang muamalah misalkan. Kita kalau membaca Quran itu ada beberapa ayat, mungkin puluhan ayat yang tersebar di beberapa surat yang membahas tentang ekonomi dan bisnis. Bahkan kalau kita membaca di Quran surat Al-Baqarah itu ada satu ayat yang kalau kita buka itu lebar dan panjang. Ya, hampir satu halaman penuh full itu hanya berbicara masalah ekonomi dan bisnis. Ini menunjukkan bahwa Islam terhadap ekonomi sangat penting. Bahkan kalau kita membaca sejarah Rasulullah itu mendiskusikan dan menata tentang ekonomi itu setelah Rasulullah selesai menata masalah urusan politik. Ya, masalah politik. Misalkan begini, Rasulullah itu di Mekah itu pindah atau hijrah ke kota Madinah membangun peradaban politik dulu, membangun kekuasaan. Setelah itu kemudian Rasulullah itu bicara masalah ekonomi. Kita melihat misalkan di awal Islam itu hampir saja Islam tidak punya sumber dana. Coba bayangkan Islam sebagai agama baru, di mana semua institusi lembaga itu pasti membutuhkan yang namanya logistik. Negara saja Indonesia misalkan seandainya tidak ditopang dengan pendanaan yang cukup, saya yakin mungkin Indonesia akan kolap. Contoh hari ini misalkan, hari ini semua
elemen perekonomian sendi-sendinya mulai lumpuh. Ya, pajak menurun misalkan. Kalau pajak menurun itu artinya kebutuhan negara harus dikurangi. Belum lagi kalau negara sudah mulai krisis ekonomi, yang terjadi adalah kerusuhan, kejahatan, pencurian dan seterusnya. Coba kita bayangkan Islam yang baru berdiri sekitar 10 atau 13 tahun di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah, itu belum punya sumber dana yang jelas. Padahal Islam itu harus berperang, ya, berperang, mempertahankan diri, kemudian membangun rumah ibadah dan seterusnya. Sumbernya dari mana? Nah, ternyata kemudian setelah muncul ada syariah tentang ghanimah, tentang rampasan perang, baru kemudian ini menjadi sumber pendanaan Islam, ya. Jadi tentara itu yang berperang dia mendapat bagian dari rampasan perang. Maka kalau kita contoh misalkan yang Masjid Hagia Sophia misalkan, perdebatan apakah masjid itu menjadi warisan dunia yang tidak boleh dijadikan masjid misalkan begitu. Kalau kita bicara hukum Islam, justru ketika Konstantinopel itu sudah ditaklukkan oleh Muslim itu, maka seluruh kekayaan baik bangunan, lahan, infrastruktur, termasuk adalah kantor pemerintahan kerajaan Romawi, itu menjadi milik umat Islam. Ghanimah itu rampasan, ya, rampasan. Karena ghanimah itu adalah rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Karena ada rampasan perang yang tidak melalui peperangan, misalkan menyerah, maka itu hartanya menjadi milik Muslim, menjadi wakaf. Ya, kembali ke masalah Masjid Hagia Sophia. Kemudian Islam menjadikan itu salah satu sumber. Jadi kalau misalkan hari ini ada yang mempersoalkan itu kan warisan dunia, betul. Tapi kalau kita bicara hukum Islam, itu sudah menjadi hak Muslim. Jadi mau dipakai masjid kah, mau dipakai untuk tempat ibadah, itu hak kewenangan umat Islam, misalkan begitu. Di Madinah, sumber dana itu hanya dari rampasan perang. Kemudian Rasulullah itu menata ekonominya. Maka Rasul itu kalau kita baca di sejarah, Rasulullah itu sebagai seorang agamawan, seorang negarawan yang dia berperang dan dia menjadi tokoh agama, tetapi juga beliau adalah seorang muhtasib. Muhtasib itu adalah pengawas pasar. Jadi Rasulullah itu sering datang ke pasar untuk mengawasi apakah aktivitas di pasar itu berjalan atau tidak. Ini penting karena begini, pasar seandainya dibiarkan liar, itu justru akan mengancam sendi-sendi ekonomi, ya. Maka dalam Quran itu ada perintah tentang zakat. Kenapa ada zakat? Supaya harta itu berputar. Maka salah satu instrumen bagaimana negara itu dibangun itu bisa sumbernya dari zakat. Ini kalau bicara hukum Islam adalah zakat. Nah, maka Rasul itu punya APBN, ya, anggaran belanja negara yang namanya Baitul Mal sekarang, ya. Sekarang APBN namanya. Kalau dulu namanya Baitul Mal. Jadi segala kebutuhan negara, segala kebutuhan kaum muslimin, fakir miskin itu ditanggung oleh negara, oleh Rasulullah SAW. Misalkan begitu. Nah, Rasulullah itu ketika jadi muhtasib itu memastikan pasar itu berjalan. Bahkan di zaman Umar itu misalkan orang kalau mau masuk pasar, mau jualan itu ditanya, kamu tahu nggak hukum muamalahnya? Enggak boleh masuk. Bahkan di sejarah itu Umar itu pernah melihat ada seorang pedagang yang menjual barang dagangannya tidak wajar. Maka kemudian ditegur karena ini akan merusak aktivitas ekonomi. Ini penting sekali lagi, Islam tidak bicara masalah ubudiyah, tapi masalah ekonomi. Karena ini menjadi sendi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa seandainya satu institusi, negara, rumah tangga atau diri kita yang secara finansial tidak jelas misalkan terbengkalai, maka itu kan mempengaruhi. Contoh misalkan orang kalau misalkan
nggak punya uang, ya, nggak punya harta untuk memberi nafkah keluarga, coba yang terjadi apa? Sholat juga tidak tenang, ya kan? Nggak bisa sedekah, nggak bisa infak seperti teman-teman yang lain, dan akhirnya kita menyendiri dan seterusnya. Kan ini penting. Itu baru cukup keluarga, belum kalau negara. Ya, Islam, maka Islam mengajarkan aspek ekonomi sangat penting. Maka sekali lagi, kalau kita belajar dan sedikit meluangkan waktu tentang bagaimana Islam bicara ekonomi, itu sangat banyak ayatnya, hadisnya juga komplit, ya, tidak bisa kita hitung, luar biasa itu Islam. Maka beruntung kita lahir, emak kita sudah muslim, bapak kita muslim, dukun bayi kita juga muslim, semuanya muslim, ya, tanpa kita pesan, subhanallah. Maka kita bersyukur. Nah, di Quran itu misalkan contoh di surat Al-Baqarah ayat 215, ya. Setidaknya ada 4 yang bisa kita pelajari dari aktivitas ekonomi di surat ini. Misalkan begini, ayatnya saya bacakan komplitnya adalah yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alun min khairin fa innallaha bihi alim. Begini, saya tidak bicara asbab nuzulnya karena sudah pernah saya sampaikan dulu, tetapi begini, tafsirnya adalah tafsir ayat ini. Kalau kita baca di surat tafsir Jalalain adalah ada seorang sahabat yang bertanya, tetapi kemudian Allah menjawab dengan untuk semua manusia, ya, yas'alunaka, mereka, ya, mereka bertanya kepadamu. Padahal yang tanya cuma satu toh, namanya Umar Al-Jamuh, ya, Umar bin Al-Jamuh, seorang Ansori, ya, seorang sahabat dari kalangan Ansor yang sudah sepuh tapi zimalin, kaya raya. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia menanyakan tentang, saya mau infak. Nah, madza yunfikuna. Perhatikan, ini pelajaran penting. Bunyi ayatnya adalah madza yunfikuna. Ini pelajaran penting. Tentang apa yang mereka nafkahkan. Ini subhanallah. Sahabat itu bertanya, saya punya harta, mau dinafkahkan kemana? Bukan, ya Rasulullah, saya punya uang, mau tak simpan di mana? Enggak. Ini penting. Jadi uang itu harus beredar, harus dikeluarkan, dibelanjakan, bukan ditimbun, disimpan. Maka ini pelajaran penting. Ekonomi akan bergerak jika ada orang berinfak. Kira-kira begitu. Ya, infak itu kan artinya dibelanjakan. Ya, kalau kita baca di kamus, nafako itu artinya dibelanjakan, dikeluarkan atau dihabiskan. Itu makna dari infak. Maka salah satu bagaimana ekonomi itu bisa bergerak dengan cepat adalah bagaimana uang itu bergerak. Semakin uang itu bergerak di masyarakat, maka ekonomi akan semakin stabil, ya. Ini berbeda. Misalkan kita melihat konsep, nanti saya akan bicara tentang apa perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Misalkan di Quran surat Al-Hasyr ayat 7, Allah mengatakan kaila yakun dulatan bainal aghniya minkum. Jadi kenapa harta itu harus diinfakkan, harus dibelanjakan? Supaya, kata Allah, supaya harta itu tidak berputar atau berpindah di satu tangan ke tangan orang kaya tertentu, ya. Jadi misalkan gini, saya orang kaya, Ustaz Miftah Farid orang kaya, ya. Kemudian saya karena punya banyak kemampuan, saya akan memonopoli harta. Jadi saya kencang tidak akan ngeluarin uang. Harta saya, misalkan aset berupa lahan, ladang, kemudian aset apapun misalkan tidak bergerak, tidak saya manfaatkan. Yang terjadi apa? Tidak ada aktivitas ekonomi. Ya, misalkan saya punya harta, tidak saya gunakan untuk berbisnis, misalkan begitu. Maka yang terjadi apa? Tidak ada aktivitas. Tapi kalau saya keluarkan, saya belanjakan, saya bikin usaha, misalkan bose martabak, umpamanya seperti itu, maka saya bisa merekrut
karyawan. Maka terjadi yang namanya aktivitas ekonomi. Karyawan kemudian bisa menghasilkan uang dari aktivitas ekonomi dan seterusnya. Belum lagi kalau misalkan saya punya aset misalkan gedung, saya sewakan misalkan. Kalau saya sewakan berarti saya harus mempekerjakan orang yang ngopeni gedung saya dan seterusnya. Ini contoh sederhana. Maka harta itu harus bergerak supaya kata Allah harta itu tidak beredar dan berpindah tangan dari satu orang kaya ke orang kaya yang lainnya. Ini berbeda dengan ini sistem ekonomi kapitalis. Misalkan begini, di dunia itu ada dua kutub atau ada dua mazhab ekonomi yang sangat kontras, ya, berlawanan, yaitu mazhab ekonomi kapitalis dan mazhab ekonomi sosialis.